Lambang negara Indonesia apa? Garuda Pancasila. Oke. Simbol-simbol sila Pancasila. Sila pertama Bintang bintang emas. Sila kedua tali rantai. tali rantai. Ketiga pohon beringin. Keempat kepala banteng. Kelima kapas dan padi. Bunyi sila-sila dalam Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketuhanan yang Maha Esa. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan? Penerapan sila-sila Pancasila. 1. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya adalah rajin beribadah. Contoh lain adalah rajin berdoa. Berdoalah sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Berdoalah sebelum dan sesudah belajar. Berdoalah sebelum dan sesudah makan. Kita juga harus menghargai perbedaan agama. Karena di Indonesia itu agama nggak hanya satu. Kamu tahu nggak di Indonesia ada berapa agama? Sabar, aku hitung. Islam, Kristen, terus Buddha, Islam, Kristen, Buddha, terus Hindu, Katolik, Konghucu. 6 ya? Oke. Konghucu. Penerapan sila kedua. Sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bangsa Indonesia saling menyayangi. Penerapan sila kedua adalah menghormati. Contohnya, menghormati teman yang lebih dahulu mengantri di kantin. Oh, ada teman lagi ngantri di kantin, kita nggak boleh nyela, kan dia duluan yang datang. Itu sila kedua. Penerapan lainnya adalah gemar menolong. Kita sebaiknya menolong orang lain yang kesusahan. Menolong itu dilakukan dengan ikhlas, tidak boleh pamrih. Bukan pamrih itu kayak mengharapkan imbalan. Kayak misalnya ada motor kecebur got, terus kamu nolongin, tapi kamu nolongin supaya kamu nanti dikasih uang sama yang motor kecebur got. Nah, itu nggak boleh, itu namanya pamrih. Jadi menolong orang itu ya harus ikhlas, dapat pahala dari Allah. Oke. Iya. Penerapan sila ketiga. Sila ketiga itu persatuan Indonesia. Rakyat Indonesia bersatu untuk mencapai tujuan bersama. Penerapan sila ketiga adalah tidak membeda-bedakan teman. Kita harus bermain dengan semua teman. Perbedaan bukan alasan untuk tidak bermain bersama. Kita juga harus cinta tanah air. Tanah air kita adalah Indonesia. Contoh cinta tanah air itu adalah bangga memakai produk dalam negeri. Batik itu kan buatan dalam negeri. Kita pakai baju batik itu artinya kita bangga pakai produk dalam negeri. Yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Penerapan sila keempat adalah terbiasa bermusyawarah. Dalam musyawarah kita berhak berpendapat. Sampaikan pendapatmu dengan santun dan jelas. Angkat tangan dulu sebelum berpendapat. Kita juga harus menghargai pendapat orang lain. Berbeda pendapat itu biasa. Namanya juga orang beda-beda pasti keinginannya. Jadi kita lewat musyawarah diambil keputusan terbaiknya.
Penerapan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan sila kelima adalah bersikap adil. Contohnya, ibu membagi kue sama besar untuk anaknya. Penerapan lainnya adalah hidup hemat. Sisihkan uang jajanmu untuk ditabung, jangan jajan mulu. Kalau boros itu namanya tidak mengamalkan sila kelima. Kalau mengamalkan sila kelima itu nggak boleh boros. Nabung. Kamu nggak boros? Kalau ranking 1 sama nilai 100 beli mainan, dikasih hadiah. Berdoa sebelum makan, sila pertama. Berteman tanpa membeda-bedakan, sila ketiga. Memberi sumbangan kepada korban banjir, sila kedua. Sila kedua kan memberi sumbangan kepada korban banjir, ada teman yang kesusahan ditolongin. Kan kemanusiaan yang adil dan beradab tuh kita berakhlak mulia, kita saling membantu terhadap sesama. Kalau ada yang kebanjiran, Kalau Israel giat berarti bela diri, sila kelima. Bermusyawarah sebelum bermain. Bermusyawarah sila keberapa? 4. Karena aku nyontek. Acu. Menabung sisa uang jajan, 5. benar atau salah nih? Hah? Menabung sisa uang jajan itu benar atau salah? Benar. Benar. Rajin beribadah, benar apa salah? Benar. Benar. Tidak menerima hasil diskusi, Salah. salah. Harusnya kita harus menerima hasil diskusi, karena kan sudah diskusi, sudah boleh memberikan pendapat masing-masing. Pendapatnya Elvira apa, maunya kayak gimana, itu namanya pendapat. Kalau sudah berdiskusi, sudah bermusyawarah, kalau sudah ada keputusan, ada hasilnya, kita harus terima. Walaupun itu nggak sesuai sama pendapat kita, misalnya pendapat teman kita lebih baik, ya kita harus terima. Nggak boleh, kenapa sih pendapat dia, kenapa sih nggak pendapat gue aja, gitu. Nggak boleh. Oke. Adil kepada setiap orang, apakah itu benar atau salah? Benar. Membeli produk dalam negeri, benar atau salah? Benar. Aku bacain lagi. Apa sih kaki aku begini? Mau ngapain tuh? Hah? Bendera merah putih. Merah itu berarti sikap berani. Putih itu berarti suci, bersih. Lahirnya bendera merah putih. Bendera Indonesia disebut Sang Saka Merah Putih. Kadang juga disebut Sang Dwi Warna. Dwi Warna itu berarti dua warna, karena ada warna merah sama putih, ada dua warna. Bendera Indonesia pertama kali dikibarkan pada 17 Agustus 1945. Tanggal itu adalah waktu proklamasi kemerdekaan. Kita adalah warga negara Indonesia, kita harus menghormati bendera merah putih. Bendera itu tidak hanya dikibarkan pada satu upacara, tapi dikibarkan juga di Istana Negara pada hari kemerdekaan Indonesia, kalau lagi memperingati 17 Agustus. Lagu Indonesia Raya. Apa lagu yang dinyanyikan saat upacara bendera? Lagu itu berjudul Indonesia Raya. Apakah kamu hafal? Hafal. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Siapa penciptanya? W.R. Supratman. Ya, W.R. Supratman. Lagu itu pertama kali dimainkan pada saat Kongres Pemuda II, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928. Lagu itu dimainkan dengan biola. Oh, biola. Kamu bisa nggak main biola? Enggak. Bisanya apa? Dream. Dream.
Lagu itu menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Sekarang lagu Indonesia Raya dinyanyikan di setiap upacara bendera. Lagu Indonesia Raya memiliki arti. Artinya adalah menanamkan rasa cinta tanah air. Saat menyanyikannya, tumbuh semangat di dalam diri kita. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Tumpah Di darahnya. sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. W.R. Supratman. Apakah peran tokoh tersebut terhadap negara Indonesia? Menciptakan lagu kebangsaan Indonesia. Iya. Apa yang patut kita contoh dari tokoh tersebut? Semangat untuk berjuang. Pancasila memiliki berapa sila? Hah? 5. Pancasila, 5. Simbol simbol Pancasila ada pada di apa? Di pitanya, di cakarnya, atau di mananya? Simbol Pancasila di Garuda itu. Garuda Pancasila ada di bagian mana? Perisai. Iya. Sila yang ketuhanan yang Maha Esa, dia simbolnya apa, ayo? Ketuhanan yang Maha Esa simbolnya apa, yuk? Apa ya? Hah? Ketuhanan yang Maha Esa itu sila keberapa? 1. Iya, sila ke-1. Simbolnya apa? Bintang. Nah, iya, bintang emas, bukan bintang doang. Bintang emas. Tokoh yang menjahit bendera pusaka adalah siapa, yuk? Yang menjahit bendera. Ibu Fatmawati. Dwi warna itu artinya berapa warna? 2. 2 warna, oke. Lagu Indonesia Raya pertama kali dimainkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Oke. Dimainkannya pakai alat musik apa? Iyalah. Oh, enggak drum. Oh, enggak, pakai Itu biola. kayak tuntak tuh. Indonesia Raya. Gitu. Indonesia kebang. Aku gak bakal tidur sebelum ada papi. Nih, aku lanjutin ya, bab 2. Ayo patuhi aturan. Sepatu harus disimpan di Dalam rumah. di rak. Rumah akan tampak rapi, lantai juga mudah dibersihkan kalau sepatunya ada di rak. Menyimpan sepatu di rak apa? Tapi ada orang yang banyak pas lagi masuk rumah dia pakai sepatu. Hah? Masuk rumahnya pakai sepatu? Iya. Kenapa pakai sepatu? Kan rumahnya lantainya bagus. Terus? Biar kotor. Kan lantainya bagus. Biar kotor. Sepatu disimpan. Kalau di sekolah disimpan di mana? Di rak. Ya udah. Disimpan di rak sepatu. Kan itu beda sekolah sama rumah. Iya, ini kan di sekolahan tuh gambarnya.
Jadi baru pulang sekolah.